Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Kekuasaan dan Wanita, bab 10.924 dan 10.925. Saat pertama kali melihat judul email tersebut, hampir semua selebriti internet Jepang mengira itu pasti lelucon. AS mengirim pasukan ke Antartika, mengendalikan stasiun penelitian Showa Jepang, bahkan menangkap dan menyiksa anggota tim peneliti Jepang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Menurut mereka, aliansi AS Jepang lebih kuat daripada aliansi antara sebagian besar negara di dunia. Terlebih lagi, Jepang selalu tunduk kepada AS, bahkan dengan kerendahan hati dan penghormatan yang luar biasa. Setiap tahun, rakyat Jepang mengadakan acara besar-besaran untuk memperingati Matthew Perry, yang menginvasi Jepang dan membuka pintunya. Ketundukan seperti itu jarang terjadi di seluruh dunia. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin AS membahayakan anggota tim peneliti mereka di Antartika? Namun, terlepas dari skeptisisme mereka, rasa ingin tahu manusia mendorong mereka untuk membuka file video dalam email tersebut. Apa yang mereka lihat langsung membuat mereka terdiam. Marinir bersenjata lengkap menodongkan senjata di stasiun penelitian Showa di Antartika, memaksa beberapa peneliti Jepang, yang hanya mengenakan pakaian dalam, untuk terpapar dingin yang ekstrim. Para peneliti Jepang itu langsung menjerit kesakitan. Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Sebagai sesama warga Jepang, menyaksikan para peneliti negara mereka diperlakukan seperti itu membuat hampir semua selebriti internet Jepang merasa marah. Mereka hampir segera memposting rekaman yang diterima secara online. Beberapa postingan langsung mengutuk kekejaman militer AS. Sementara yang lain mempertanyakan keaslian video tersebut, berharap netizen dapat membantu memverifikasinya. Lagi pula, AI semakin populer dan meluas, dan video yang dihasilkan AI semakin realistis. Bagaimana jika video ini memang dibuat oleh AI? Bukankah itu sama saja dengan menuduh sekutu mereka, Amerika Serikat, secara salah? Setelah dirilis, video-video tersebut langsung menimbulkan kehebohan besar di internet Jepang. Sebagian besar orang dapat mengetahui bahwa video-video itu asli, video-video itu sangat realistis. Karena video-video tersebut dianggap otentik, semua pertanyaan terfokus pada mengapa militer AS menyerang para peneliti Jepang, warga sipil yang tidak bersenjata, komando. Tinggi Jepang juga segera menemukan video-video tersebut, dan langsung kewalahan, sama sekali tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Melalui laporan Goro Watanabe, mereka mengetahui tindakan dominan militer AS di Antartika, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kendali atas operasi militer AS di sana, sehingga mereka hanya bisa menderita dalam diam. Awalnya mereka mengira masalah ini akan diserahkan kepada AS untuk diselidiki. Tetapi mereka tidak pernah menyangka AS akan memperlakukan para peneliti mereka sendiri dengan begitu kejam. Bahkan, bagi komando tinggi Jepang, perlakuan buruk terhadap para peneliti mereka oleh militer AS bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Yang tidak dapat diterima adalah bahwa insiden seperti itu direkam dan diunggah secara online. Setelah insiden ini, kepemimpinan Jepang tidak dapat lagi menutup mata. Mereka segera menyampaikan protes publik kepada Amerika Serikat melalui jalur diplomatik, menuntut penghentian segera atas pelanggaran terhadap personel penelitian Jepang dan penarikan segera pasukan mereka dari Antartika. Dalam hitungan menit, bukan hanya Jepang yang menyampaikan protes, tetapi juga Tiongkok, serta anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Inggris, Prancis, dan Rusia, semuanya menyampaikan protes keras kepada Amerika Serikat,
menuntut penjelasan yang masuk akal atas intervensi militer rahasia mereka di Antartika dan pelanggaran perjanjian Antartika. Hal ini terjadi di tengah malam di Amerika Serikat. Juru bicara Gedung Putih, yang tertidur lelap, melompat dari tempat tidur setelah menerima telepon yang melaporkan situasi tersebut. Sambil memegang teleponnya, dia dengan histeris bertanya, "Apa? Pengerahan pasukan ke Antartika telah terungkap secara online? Apa yang terjadi dengan militer? Bagaimana mereka bisa melakukan kesalahan mendasar seperti itu?" Suaminya, yang lebih dari 30 tahun lebih tua darinya, juga terbangun oleh pertanyaannya dan langsung duduk, bertanya secara naluriah, "Apa yang terjadi, sayang? Kau mengejutkanku." Juru bicara itu tersenyum meminta maaf dan berkata, "Ada sedikit keadaan darurat, aku akan menerima telepon ini. Sayang, kau terus beristirahat." Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat mengambil teleponnya dan meninggalkan kamar tidur. Dengan marah menanyai orang di ujung telepon, "Aku ingin tahu, bagaimana seseorang bisa merekam operasi rahasia semacam ini dan mempostingnya secara online?" Orang di ujung telepon menjawab dengan pasrah, "Saya sudah bertanya kepada orang yang bertanggung jawab. CIA dan Departemen Keamanan Dalam Negeri telah mulai menyelidiki identitas orang yang mengunggahnya, tetapi mereka menyembunyikannya terlalu baik. Video itu diunggah dan dikirim melalui server anonim, sehingga tidak mungkin dilacak. Jadi, mereka tidak tahu siapa yang merekam video dan mengunggahnya secara online." Juru bicara Gedung Putih tampak cemas. Pria itu mondar-mandir di ruangan. "Dasar orang-orang bodoh yang tidak berguna. Saya akan pergi ke Gedung Putih sekarang juga, suruh staf lain untuk segera datang. Saya perlu bertemu dengan mereka untuk membahas pernyataan publik besok dan melihat bagaimana cara menjelaskan hal ini secara masuk akal." Orang lain berkata dengan canggung, "Masalah paling serius saat ini bukanlah menjelaskan penempatan kita ke Antartika, tetapi menjelaskan mengapa kita menyiksa tim peneliti Jepang secara tidak manusiawi. Ini adalah krisis hubungan masyarakat terbesar saat ini. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa tindakan tentara kita tidak berbeda dengan apa yang dilakukan kaum fasis Jepang." "Apa?" Juru bicara Gedung Putih berseru kaget. "Maksud Anda tentara kita menyiksa tim peneliti Jepang?" "Lebih dari sekadar penyiksaan, mereka menelanjangi mereka dan membawa mereka keluar ruangan di Antartika pada suhu 60 derajat Celcius, dan semuanya direkam dan diunggah online. Saya akan mengirimkan videonya sekarang. Lihat dulu. Cepat, kirimkan videonya." "Oke, sudah dikirim. Silakan periksa." Juru bicara Gedung Putih segera membuka aplikasi perpesanannya dan segera menerima sebuah video. Ia mengklik putar dan menonton video itu sedikit demi sedikit, hanya untuk merasakan pandangannya menjadi gelap. Memaksa dirinya untuk menyesuaikan diri sejenak, ia menggertakkan giginya dan berkata, "Saya akan pergi ke Gedung Putih sekarang. Segera beritahu semua personel terkait untuk berkumpul di Gedung Putih." Pihak lain berkata, "Ngomong-ngomong, beberapa anggota tetap Dewan Keamanan telah mengeluarkan nota diplomatik yang menuntut penjelasan atas penempatan kita ke Antartika. Jepang juga menuntut penjelasan atas perlakuan buruk terhadap anggota tim peneliti Jepang. Ada kemarahan yang meluas di negara mereka, dan mereka telah mulai mengorganisir demonstrasi. Haruskah kita memberitahu Presiden?" Juru bicara Gedung Putih berpikir sejenak dan menghela napas, "Sudah terlambat sekarang. Jangan ganggu istirahat Presiden. Beliau sedang sibuk dengan berbagai masalah di pulau akhir-akhir ini. Yang paling menjengkelkan adalah wanita gila dari keluarga Bill itu benar-benar ingin bertukar pasangan dengan Presiden. Dia benar-benar tidak tahu malu. Sekarang saatnya kita melakukan segala yang kita bisa untuk meringankan beban Presiden. Kita harus melakukannya dengan baik, dan tidak menimbulkan masalah lagi baginya." Pihak lain berkata, "Baiklah,
Saya akan memberitahu yang lain untuk pergi ke Gedung Putih sekarang. Baik, juru bicara Gedung Putih menutup telepon dan segera kembali ke kamar tidurnya. Begitu masuk kamar tidur, ia bergegas ke lemari pakaian untuk berganti pakaian. Suaminya, dengan tubuh lelahnya, masuk ke lemari dan bertanya dengan heran, "Sayang, apa yang terjadi? Mengapa kamu keluar selarut ini?" Sambil berganti pakaian, ia berkata dengan pasrah, "Sesuatu yang serius telah terjadi, dan aku harus pergi ke sana secepat mungkin untuk menanganinya."